Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Tanah Warisan karya S.H. Mintarja. Kali ini dalam episode Tantangan Bramanti. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Kitambi menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian jawabnya, itu adalah suatu sikap hati-hati. Mungkin tidak ada apa-apa, namun mungkin anak-anak melihat sesuatu yang mereka curigai. Bukankah kentong titir pertanda ada Raja Pati? Maksud Nyai pembunuhan? Perempuan tua itu mengangguk. Ya, tetapi kali ini kita di sini telah mempunyai semacam perjanjian. Kentong titir mempunyai arti tersendiri. Bahaya yang besar sedang mengancam Candi Sari. Nyai Purwito itu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun terasa tubuhnya memang agak gemetar. Kita pergi kemana? Bertanya perempuan itu kemudian. Aku ingin mengantarkan Nyai dahulu, kemudian aku akan pergi ke Kademangan untuk melihat apakah yang datang itu benar-benar yang kita tunggu selama ini. Siapa? Panembahan Sekar Jagad. Panembahan Sekar Jagad. Perempuan itu menjadi tegang. Di mana Bramanti? Ia adalah salah seorang yang telah melawan Panembahan Sekar Jagad atau utusannya secara terbuka. Bramantilah yang akan mendapat perhatian khusus dari Panembahan Sekar Jagad itu. Ia harus bersembunyi. Ia akan dapat menjaga dirinya, Nyai. Anakmu adalah seorang anak muda yang luar biasa. Ilmunya telah meyakinkan seluruh isi Kademangan bahwa hanya anakmu lah yang akan dapat melawan Panembahan Sekar Jagad. Tetapi tidak seorang pun yang dapat meremehkan. Siapakah yang lebih unggul di antara mereka berdua? Seluruh Kademangan meletakkan harapan kepada Bramanti. Aku tidak peduli. Kademangan ini telah merampas kebahagiaanku. Kademangan ini pula lah yang telah menolak kehadiran Panggiring, dan sekarang Kademangan ini akan merampas Bramanti. Tidak, aku tidak mau kehilangan semuanya. Suamiku, Panggiring, dan sekarang Bramanti. Kitambi menjadi bingung menghadapi Nyai Purwito yang kehilangan akal. Perempuan itu agaknya memang sudah tidak dapat diajak berbicara lagi. Baiklah Nyai, berkata Kitambi kemudian. Aku akan mencari Bramanti, tetapi sebaiknya Nyai pulang dahulu. Suara titir itu pun masih belum dapat kita pastikan artinya. Nyai Purwito mengerutkan keningnya dan tiba-tiba ia berbisik. Apakah kentong itu ditujukan kepada Panggiring? Tidak, tentu tidak. Panggiring bukan seorang pengecut. Ia adalah laki-laki jantan. Kalau ia berkata pergi, maka ia pun akan pergi. Aku kira suara itu tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Panggiring. Perempuan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun lambat, namun mereka berdua akhirnya telah memasuki pedesaan. Betapa gelisahnya Kitambi, namun ia masih mencoba menahan diri. Dengan sareh ia memapah Nyai Purwito naik ke pendopo, kemudian membawanya masuk ke rumahnya. Perlahan-lahan dilayaninya perempuan itu duduk di amben bambu di ruang tengah. Nyai, berkata Kitambi, aku langsung minta diri. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa di pedesaan ini. Nyai Purwito mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Kitambi, bawa anakku pulang, bawa Bramanti kembali kepadaku. Aku menyesal sekali bahwa aku telah mengatakan
keadaan yang sebenarnya. Kitambi menarik napas dalam-dalam. Ia pun telah mengatakannya pula, jauh lebih banyak dari yang dikatakan oleh Nyai Purwito. Tapi Kitambi tidak mempunyai banyak waktu. Sambil melangkah ia menjawab, aku akan membawa Bramanti pulang. Tunggulah dengan tenang di sini, Nyai. Sejenak kemudian Kitambi telah melangkah terundak pintu. Setelah menutup pintu itu kembali, maka ia pun langsung menghambur ke halaman dan berlari-lari ke Kademangan. Belum lagi ia melampaui gardu pertama, ia telah melihat kesibukan yang luar biasa. Anak-anak muda di gardu itu telah berdiri berderet-deret di pinggir jalan dengan senjata telanjang. Apa yang telah terjadi? Bertanya Kitambi. Panembahan Sekar Jagad telah datang. Panembahan Sekar Jagad sendiri? Kami belum melihatnya sendiri. Kitambi mengerutkan keningnya, kemudian ia berkata, Panembahan Sekar Jagad hanya satu. Seandainya Panembahan Sekar Jagad benar-benar orang yang tidak terkalahkan, namun anak buahnya adalah orang-orang yang berdaging lunak seperti kalian, ujung-ujung senjata kalian tidak akan mengulang untuk kedua kalinya. Sedang Panembahan Sekar Jagad sendiri, serahkanlah kepada Bramanti. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka, namun mereka sudah bukan anak-anak muda Candisari beberapa saat yang lalu. Kini mereka bertekad untuk mempertahankan kampung halaman mereka sampai kemampuan yang penghabisan. Inilah saatnya, berkata Kitambi. Kalian tidak dapat lagi tidur bermalas-malasan atau memanjakan diri kalian sendiri. Kalian harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pada suatu saat kalian harus bersikap terhadap tanah ini. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Hati-hatilah, pesan Kitambi yang kemudian segera melangkah dengan tergesa-gesa meninggalkan gardu itu. Semakin dekat dengan Kademangan, Kitambi merasakan bahwa suasana memang menjadi semakin panas. Tidak hanya anak-anak muda, tetapi hampir setiap laki-laki telah keluar dari rumahnya dengan senjata di tangan. Ketika Kitambi sampai ke tikungan terakhir, maka langkahnya terhenti. Ia melihat sekelompok anak-anak muda berdiri di menyebelah jalan. Beberapa orang di antara mereka berada di dalam pagar batu. Hei, mengapa kalian berada di sini? Di depan itu adalah laskar Panembahan Sekar Jagad, jawab salah seorang dari mereka. Hei, Kitambi terkejut. Mereka sudah berada di Kademangan. Ya, sebagian dari mereka berada di halaman. Bagian yang lain berada di luar. Apakah kau melihat Bramanti? Bramanti berada di halaman itu pula. Jadi, maksudmu Bramanti tidak mengadakan perlawanan? Bukan begitu. Mereka sedang berbicara. Panembahan Sekar Jagad mempunyai beberapa tuntutan. Apakah Bramanti hanya seorang diri? Tidak. Temunggul, Ki Jogoboyo, dan hampir semua pengawal berada di sana. Mereka telah bersiap menghadapi segala kemungkinan, dan kami pun hanya menunggu perintah. Kami berada di luar kepungan Laskar Panembahan Sekar Jagad. Tugas kami adalah memecahkan kepungan itu dari luar. Apakah hanya kalian saja yang berada di sini? Ya, tetapi di setiap jalan yang menuju ke Kademangan telah dipersiapkan sekelompok pasukan. Kami akan menyerang dari segala arah apabila pertempuran terjadi. Sedang di dalam kepungan terdapat para pengawal yang dipimpin oleh Bramanti. Dada Kitambi menjadi berdebar-debar. Ia ingin masuk ke halaman Kademangan supaya ia dapat melihat perkembangan keadaan. Tetapi apakah ia dapat menerobos kepungan yang dilakukan oleh orang-orang Panembahan Sekar Jagad? Karena itu maka ia pun bertanya pula, apakah kepungan itu terlampau rapat? Kami tidak tahu pasti. Mungkin kepungan itu tidak tertembus sama sekali. Tapi Kitambi bukan orang yang mudah berputus asa. Maka katanya, aku akan mencari celah-celah yang dapat aku susupi. Aku tidak yakin bahwa lingkaran kepungan itu demikian rapatnya. Sampai ke rumpun-rumpun bambu di kebun belakang atau sampai ke pinggir parit di bawah pohon cangkring.
Anak-anak muda itu tidak menyaut, tetapi kepala mereka terangguk-angguk. Dengan hati-hati Kitambi pun melangkah maju. Tapi ia kini tidak melalui lorong yang langsung menuju ke Regol Kademangan. Dicarinya jalan lewat jalur-jalur setapak di kebun-kebun di sekitar Kademangan menuju ke halaman belakang yang rimbun. Kitambi itu menarik napas dalam-dalam. Ternyata bahwa Panembahan Sekar Jagad mempunyai kecakapan khusus, sehingga anak-anak muda Candisari menganggap bahwa halaman Kademangan memang sudah terkepung rapat. Bahkan orang-orang di halaman itu pun pasti menyangka bahwa kepungan ini tidak terputus, katanya di dalam hati. Aku kira mereka pasti sudah mengadakan gelar sandi, berkeliaran di sekitar Kademangan sehingga membuat kesan seolah-olah laskar mereka cukup banyak dan berhasil mengepung Kademangan. Namun Kitambi yang pernah melakukan petualangan sampai ke pesisir utara itu masih mampu mencari celah-celah yang dapat dilaluinya. Sambil merunduk-runduk dan menahan napasnya, Kitambi menjadi semakin dekat. Diseberangi sebuah parit kecil, kemudian berlindung di belakang gelapnya bayangan daun cangkring yang rimbun. Perlahan ia maju tapak demi tapak, sehingga akhirnya ia sampai ke dinding belakang Kademangan. Jalan ini terbuka, desisnya. Tetapi dinding bagian belakang ini agak tinggi. Kitambi pun kemudian mencoba untuk memanjat dengan serta-merta ia pun segera meloncat masuk. Tetapi begitu kakinya menjejak tanah, dua ujung tombak telah melekat di dadanya. Lihat, aku Tambi, desisnya. Mata tombak itu pun kemudian merunduk. Kitambi, maaf, aku tidak dapat segera mengenal. Bagus, kalian menjadi kian tangkas, desis Kitambi kemudian. Di mana Bramanti? Di halaman. Apakah Panembahan Sekar Jagad berada di halaman pula? Ya, jawab salah seorang dari keduanya. Kitambi mengerutkan keningnya. Dipandanginya kedua orang itu berganti-ganti. Kemudian orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Ternyata bahwa di kebun belakang Kademangan itu telah penuh dengan para pengawal. Hampir pada setiap batang pohon bersandar anak-anak muda yang bersenjata telanjang. Aku akan menemui Bramanti, berkata Kitambi. Hati-hatilah, tetapi tidak begitu banyak orang Panembahan Sekar Jagad yang ada di belakang. Sebagian terbesar dari mereka berada di depan. Justru mereka memusatkan orang-orang mereka untuk masuk dari jurusan ini, jawab salah seorang pengawal. Kitambi mengerutkan keningnya. Mungkin, tetapi aku baru saja menyusup dari jurusan ini. Agaknya mereka telah melakukan suatu gerakan yang dapat membingungkan kita. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Sementara Kitambi melangkah memutari rumah Kademangan menuju ke halaman depan. Jenak mereka tertegun ketika ia melihat seorang yang duduk di atas punggung kuda putih. Di tangannya tergenggam sebuah trisula bertangkai pendek, tidak lebih panjang dari tangan orang yang memegangnya. Inikah orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad, berkata Kitambi di dalam hatinya. Namun Kitambi masih tetap berdiam diri. Perlahan ia bergeser mendekati Ki Jogoboyo yang berdiri tegang. Di sampingnya Temunggul mematung dengan wajah yang merah padam. Bramanti berdiri agak ke muka, beberapa langkah di hadapan orang yang duduk di atas kuda putih. Menurut pengamatanku, orang itu sama sekali bukan panggiring, desis Kitambi di dalam hati. Sekarang mereka akan dapat menarik kesimpulan bahwa dugaan anak-anak itu keliru. Bagaimana? Terdengar suara Panembahan itu menggelegar. Aku sudah berlaku adil. Kitambi mengerutkan keningnya kemudian berbisik kepada Temunggul. Apa yang ditawarkan? Ia akan mengambil Bramanti tanpa mengusik orang lain. Karena yang telah membunuh Sapu Angin adalah Bramanti. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia terkejut ketika ia mendengar orang yang duduk di atas kuda putih itu berkata, "Hei, kau orang baru. Apakah yang kau tanyakan?" "Tuntutanmu," jawab Kitambi tanpa mengenal takut.
Semua orang berpaling kepadanya, Bramanti pun berpaling pula. Sementara Kitambi melangkah maju. Apakah dasarmu bahwa kau hanya sekedar ingin mengambil Bramanti? Apakah kau anggap dengan demikian persoalan akan selesai? Seandainya demikian, kami bukan tikus-tikus yang paling bodoh. Kitambi berhenti sejenak. Tetapi apakah kau yang bernama Sekar Jagad? Orang itu tidak segera menyaut. Dipandanginya orang tua yang dengan berani telah mendekatinya. Siapa kau? Akulah yang bernama Kitambi. Orang itu mengerutkan keningnya kemudian katanya, kau terlampau sombong orang tua. Apakah kau sangka namamu dapat mengejutkan aku? Tidak, aku tidak ingin mengejutkan engkau. Terima kasih. Kau memang baik hati, jawab Sekar Jagad sambil tersenyum. Aku juga ingin memperkenalkan diriku. Namaku sudah kau sebut dan kini aku mengharap bahwa permohonanku kepada rakyat Candisari akan dikabulkan. Hanya seorang di antara kalian, itu pun yang telah nyata bersalah. Kitambi tidak segera menjawab. Dipandanginya Bramanti yang berdiri tegak seperti patung. Namun Kitambi berkata lantang, itu omong kosong. Tidak ada orang yang pernah bersalah terhadap kalian. Kalianlah yang bersalah terhadap kami. Kemudian ia berpaling kepada Bramanti. Apakah jawabanmu? Terserah kepada rakyat Candisari, desis Bramanti. Kalau kita mempunyai harga diri, maka kita akan menghancurkan pasukan Sekar Jagad. Sebelum Kitambi menyaut, Ki Jogoboyo melangkah maju pula. Aku sudah menggenggam senjata. Nah, kau dengar Sekar Jagad, teriak Kitambi yang perasaannya memang sedang melunjak-lunjak tidak karuan. Kami juga bersenjata seperti kalian. Apakah kau tidak melihat? Kami bukan kambing perahan yang dapat kau perlakukan sewenang-wenang. Panembahan Sekar Jagad mengerutkan keningnya kemudian, tetapi aku sudah mendapat kekuasaan untuk melakukannya dari pemimpin tertinggi kalian di Kademangan Candisari. Omong kosong. Bertanyalah kepadanya, ia ada bersama kami. Temunggul mengerutkan keningnya. Tanpa sadar ia maju ketika ia melihat seorang muncul dari belakang beberapa pengawal. Terpercaya Panembahan Sekar Jagad. Jadi kokah itu Ki Demang, teriak Temunggul. Ki Demang yang kemudian berdiri di samping Panembahan Sekar Jagad menganggukkan kepalanya. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Sebenarnya aku telah meletakkan pelindungan wilayah ini dari keganasan para penjahat di bawah kaki Panembahan Sekar Jagad. Karena itu kalian jangan berbuat bodoh. Kalian harus mengorbankan anak Purwito ini, anak seorang penjudi, pemeras, dan seorang penjahat yang licik tidak ada taranya. Cukup, teriak Temunggul dan Bramanti hampir berbareng. Sementara Temunggul berkata terus, jadi inilah penjelasan dari sikapmu itu Ki Demang, sehingga kau telah membujuk aku untuk melakukan pembunuhan atas Bramanti. Ki Demang tidak ingkar, sambil menganggukkan kepalanya ia berkata, ya itulah. Nah sekarang pertimbangkan. Persetan, Kitambilah yang berteriak. Kami akan bertempur. Kami sudah siap dari ujung sampai ke ujung Kademangan. Kalian akan kami tumpas seperti menumpas tikus di sawah. Tetapi Panembahan Sekar Jagad justru tertawa sambil berkata, kau memang orang tua yang sombong. Tapi baiklah aku jelaskan. Kademangan ini telah terkepung. Kalau kalian tidak menyerahkan Bramanti, maka Kademangan ini akan menjadi Karangabang. Kitambi mengerutkan keningnya kemudian jawabnya, kau tidak dapat mengelabui orang tua-tua Sekar Jagad. Mungkin kau dapat menakut-nakuti anak-anak, tetapi aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa orang-orangmu tidak lebih dari sebaris laskar yang kelaparan di sekitar halaman Kademangan ini. Itu pun tidak melingkar rapat. Sedang di luar kebuangan ini, anak-anak muda telah siap untuk menghancurkan kalian. Nah, apakah kau masih akan menyombongkan dirimu dan pasukanmu? Panembahan Sekar Jagad mengerutkan keningnya dan ia masih mendengar Kitambi berkata, kemudian seandainya kau ingin membakar Kademangan ini, kami tidak akan keberatan. Maksudku rumah Demang yang telah menjual Kademangannya. Bakarlah.
jadikanlah Karangabang, kami akan berterima kasih. Bidemang mengumpat tidak habis-habisnya, sedang Panembahan Sekar Jagad bertanya dalam nada yang berat. Itukah permintaanmu? Permintaan kalian? Persetan, Ki Jogoboyo yang menjawab. Ayo lakukanlah. Panembahan Sekar Jagad merenung sejenak. Sekali ia berpaling dan beberapa orangnya melangkah maju. Bramanti masih berdiri dengan dada berdebar-debar. Ia menyadari bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang cukup buas, sehingga mereka akan dapat melakukan apa saja. Perintah Sekar Jagad bagi mereka adalah keharusan sampai saat ajalnya. Karena itu, untuk menghindari korban yang mengerikan akan berjatuhan, Bramanti berkata lantang, Panembahan Sekar Jagad, kau jangan mencoba menakut-nakuti rakyat Candisari sekarang. Mereka bukan lagi pengecut seperti beberapa saat yang lalu. Namun seandainya kau ingin berbuat jantan dan untuk menghindari korban yang tidak perlu, marilah kita berbuat seperti laki-laki. Suara Bramanti itu menggelegar memenuhi setiap dada. Bahkan Panembahan Sekar Jagad pun menjadi termangu-mangu karenanya. Marilah kita bertaruh, berkata Bramanti. Apakah yang akan kita pertaruhkan? Anak penjudi, sahut Sekar Jagad. Bahkan ia sempat menambah, bukankah darah ayahmu menurun juga kepadamu? Diam, teriak Bramanti. Aku ingin pertaruhkan nyawa. Kita berperang tanding. Kalau kau menang, kau dapat membunuh aku dan mencincang tubuhku. Tetapi kalau kau mati, maka anak buahmu akan menjadi tawanan kami. Sampai saatnya kami menyerahkan mereka kepada kekuasaan tertinggi Mataram. Omong kosong dengan Mataram yang belum dapat berdiri tegak, sahut Panembahan Sekar Jagad. Tetapi tawaranmu sangat menarik. Nah, marilah kita bertempur di halaman ini. Panembahan Sekar Jagad termenung sejenak, sehingga sejenak halaman itu menjadi sepi. Tetapi sepi yang tegang. Tiba-tiba tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Panembahan Sekar Jagad turun dari kudanya, dijinjingnya trisulannya sambil melangkah beberapa langkah maju. Dilepaskannya saja kudanya sehingga salah seorang anak buahnya dengan tergesa-gesa menangkap kendalinya. Kau adalah anak muda yang jantan, Bramanti, berkata Panembahan Sekar Jagad. Nah, kalau begitu marilah aku penuhi permintaanmu. Suasana yang tegang itu menjadi semakin tegang. Dengan hampir tidak berkedip, mereka mandangi Panembahan Sekar Jagad dan Bramanti berganti-ganti. Panembahan Sekar Jagad adalah seorang yang bertubuh kecil pendek, terpelihara rapi. Pakaiannya pun adalah pakaian yang baik dan mahal. Orang-orang di halaman itu tidak dapat melihat wajah itu dengan sempurna. Tetapi mereka menduga bahwa Panembahan Sekar Jagad berumur kira-kira di pertengahan abad. Bersiaplah anak muda, suara Panembahan Sekar Jagad sareh. Sebaiknya kita segera mulai. Bramanti mengangkat dadanya, ia pun maju setapak. Kemudian berkata lantang, menepilah, lihatlah apakah yang akan terjadi. Kalian sudah mendengar apa yang akan kami lakukan. Kitambi mengerutkan keningnya. Ia masih berdiri di tempatnya, bahkan ia pun kemudian melangkah maju mendengar Bramanti sambil berkata, hati-hatilah Bramanti. Bramanti tidak menjawab, dipandanginya Kitambi sekilas. Orang itu baru saja mengumpatinya. Tetapi ini terasa betapa orang tua itu mencemaskan nasibnya. Perlahan-lahan Bramanti menganggukkan kepalanya. Nah, berilah anak itu petunjuk agar ia tidak mengecewakan, desis Sekar Jagad. Aku tidak perlu memberinya petunjuk apapun. Tidak ada seorang pun yang dapat menyamainya. Sapu angin itu mati dengan beberapa kejap saja, jawab Kitambi. Panembahan Sekar Jagad mengerutkan keningnya. Kemudian trisulanya pun merunduk perlahan-lahan. Desisnya, minggirlah, kami memerlukan tempat yang cukup. Maka orang-orang yang berada di halaman itu pun segera menyibak, namun dengan demikian orang yang berdiri agak jauh menjadi semakin mendekat. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi kemudian dengan kedua orang itu.
Meskipun demikian, Temunggul masih tempat berbisik kepada salah seorang pengawal. "Jangan lengah, awasi anak buah Sekar Jagad. Mungkin ada di antara mereka yang akan berbuat curang." Pengawal itu pun menganggukkan kepalanya dan perintah itu segera menjalar dari telinga ke telinga. Sementara keduanya saling berhadapan dan masing-masing telah menggenggam senjata masing-masing dengan eratnya, maka sebuah bayangan di ujung kademangan berjalan dengan kepala tunduk. Langkahnya satu-satu seakan diberati oleh segumpal batu hitam. Namun ia masih tetap berjalan meskipun semakin lambat. Tiba-tiba bayangan itu berhenti sejenak, ia berhenti mematung. Namun kemudian dipalingkannya wajahnya. Dihisapnya udara malam yang sejuk itu dalam-dalam. Seakan-akan ia mencoba mendinginkan hatinya yang sedang menggelepar. Orang itu Panggiring kini berdiri tegak sambil memandangi kademangan yang akan ditinggalkannya. Usahanya untuk kembali ke kampung halamannya ternyata sama sekali tidak memberikan buah seperti yang diharapkan. "Aku tidak akan melihatnya lagi," desisnya. "Tetapi itu adalah salahku." Tiba-tiba terbayang sejenak. Masa kanak-kanak bagaimana ia dipukuli oleh ayah Bramanti yang sedang kalah di lingkaran judi. Justru pada saat ia memberitahukan bahwa Bramanti sedang dalam keadaan sakit yang gawat. Kemudian ia terusir dari kampung halaman, mengembara di tak tentu tujuan. Setiap orang selalu mengusirnya seperti mengusir burung di sawah. Terkenang olehnya bagaimana ia hampir kelaparan di pinggir sawah tanpa seorang pun yang mengasihinya. Dan terkenang pula olehnya bagaimana ia menjadi putus asa dan kehilangan akal. Sehingga tiba-tiba saja ia telah menerkam seorang gadis kecil yang sedang pergi ke sawah, membawa makanan untuk ayah atau kakaknya yang sedang bekerja. Kemudian dirampasnya makanan itu, dibawanya bersembunyi ke dalam gerumbul. Panggiring menggeleng-gelengkan kepalanya, hampir saja ia mati tercekik justru karena ia menyuapi mulutnya terlampau banyak. Sedemikian laparnya sehingga ia ingin menelan sebungkus nasi itu sekaligus. "Itulah permulaannya," desisnya. Dan seterusnya terbayang apa yang terjadi seperti ia melihatnya sendiri dalam suatu rangkaian peristiwa yang baru saja kemarin terjadi. Perampasan, pencurian kecil-kecilan, dan perampokan terhadap penjual makanan dan minuman. Terkenang pula olehnya ketika pada suatu ketika ia dikejar-kejar oleh orang-orang di desa karena ia mencuri. Dengan terengah-engah ia terperosok ke dalam sebuah gerumbul. Ia terbebas dari orang-orang yang mengejarnya ketika tiba-tiba saja baunya ditepuk oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Demikian takutnya sehingga tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia langsung menyerang orang itu. Tetapi ia terpelanting jatuh seakan-akan tulang-tulangnya terasa berpatahan. Hatinya menjadi semakin kejut ketika ia melihat orang itu justru tertawa, katanya. "Kau berbakat, kau berhasil lolos dari orang-orang bodoh yang mengejarmu. Mari ikut aku." Saat itu ia menjadi kebingungan. Namun akhirnya ia mengikutinya. Panggiring menarik napas dalam-dalam. Hari-hari berikutnya ia adalah seorang penjahat yang semakin lama menjadi semakin besar, sebesar nama orang yang membawanya itu. Panggiring itu pun kemudian tersandar pada sebatang pohon preh beberapa patok dari desa. Pohon preh di simpang 3. Disitulah Bramanti duduk termangu-mangu pada saat ia datang untuk pertama kali di kademangannya, kembali setelah bertahun-tahun ditinggalkannya. Panggiring yang bersandar pohon preh itu mendengar juga titir yang mengumandang di seluruh kademangan, yang kini justru telah berhenti. Ia sadar bahwa titir itu sama sekali tidak ditujukan untuknya, karena justru beberapa orang yang mengikutinya telah dengan tergesa-gesa bahkan berlari-lari kembali ke kademangan. Namun dada Panggiring itu menjadi berdebar-debar ketika ketajaman matanya menangkap sesosok tubuh yang berjalan perlahan-lahan mendekatinya.
Perlahan-lahan ia ragu-ragu. Panggiring masih tetap berdiri di tempatnya dan sesosok tubuh itu menjadi semakin dekat. Berapa langkah daripadanya, bayangan itu berhenti. Panggiring masih belum beranjak dari tempatnya, tapi ia menjadi heran ketika ia mengetahui bahwa yang mendekatinya adalah seorang perempuan. Dan perempuan itu adalah gadis yang bernama Ratri. Ternyata orang-orang yang mengerumuni Panggiring dan Bramanti di sawah sama sekali tidak menaruh perhatian atasnya, karena perhatian mereka tertumpah pada kakak beradik itu. Ketika kemudian terdengar kentong titir, maka orang-orang lain semakin tidak memperhatikannya lagi. Mereka berlari-lari dengan tergesa-gesa ke kademangan, sehingga Ratri kemudian tertinggal sendiri. Tetapi ketika kini ia berdiri beberapa langkah di hadapan Panggiring, tubuhnya menjadi gemetar karenanya. Tiba-tiba saja terbersit ketakutan yang amat sangat. Mengapa ia telah berbuat begitu gila, mengikuti Panggiring yang sudah lama tidak dijumpainya? Apakah Panggiring yang sekarang masih sebaik Panggiring yang dahulu? Bulu-bulu kuduknya meremang ketika ia sadar bahwa Panggiring adalah seorang penjahat yang tidak ada taranya. Ia bukan saja merampas harta benda, tetapi juga merampas kehormatan gadis-gadis. Dan kini Panggiring itu berdiri di hadapannya seorang diri. Ratri menjadi hampir pingsan ketika laki-laki yang bernama Panggiring itu melangkah mendekatinya. Apalagi ketika semakin dekat, ternyata semakin nyata bahwa Panggiring itu sama sekali sudah berubah. Wajahnya sama sekali bukan wajah yang selama ini dibayangkannya. Wajah ini adalah wajah yang kasar dan bahkan wajah yang penuh dengan noda-noda dan bekas-bekas luka. Mengapa aku menjadi gila? Mengapa Ratri menyesal bukan buatan? Dan laki-laki berwajah kasar batu pada situ menjadi semakin dekat. Namun ketika ia mendengar suara laki-laki itu, hatinya tersentuh. Suara itu dikenalnya, suara Panggiring. Tapi ia heran bahwa laki-laki itu bertanya, "Siapa kau?" Sejenak Ratri memandang laki-laki itu. Kenapa ia bertanya? Dan pertanyaan itu diulanginya, "Siapa kau?" Ratri menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia menjawab, "Ratri." Panggiring mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia mengulang nama-nama itu. "Ratri, Ratri." Tetapi kemudian ia bertanya, "Di mana rumahmu?" Ratri menjadi semakin heran. Ternyata Panggiring telah melupakannya. "Aku anak Candisari. Apakah Kakang Panggiring lupa padaku?" Panggiring mencoba mengangguk-angguk, tetapi ia masih belum dapat mengenal anak itu. "Aku Ratri, Kakang, Ratri." Perlahan-lahan kepala Panggiring terangguk-angguk dan terangguk-angguk. Perlahan-lahan ia berhasil mengingat kembali seorang gadis kecil yang manis. Tetapi tidak ada kesan apapun pada Panggiring. Selain Ratri adalah seorang anak yang manis, yang seperti anak-anak yang lain sering nakal dan manja. Dan tiba-tiba ia bertanya, "Mengapa kau kemari?" Suara itu masih bernada lembut seperti yang dahulu sering didengarnya. Tetapi setiap kali tatapan mata Ratri menyentuh wajah laki-laki itu, merasa kulitnya meremang. Bukan wajah itu yang selalu membayang. Terdengar suara di dalam lubuk hatinya yang paling ujung. Wajah yang aku sangka Panggiring ternyata adalah wajah Bramanti. Dan Bramanti ternyata tidak melupakan aku setelah sekian tahun berpisah. Tetapi Panggiring sama sekali tidak teringat lagi masa kanak-kanak itu. Dalam pada itu Ratri mendengar Panggiring berkata, "Pulanglah Ratri, berbahaya bagimu di sini. Apakah kau tadi tidak mendengar suara titir?" Pertanyaan itu ternyata membuat Ratri semakin kecut. Tanpa sadarnya ia berkata, "Aku takut, Kakang." "Takut?" Panggiring mengerutkan keningnya. "Kalau kau takut, mengapa kau kemari?" Ratri terdiam. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Tetapi hatinya menjadi bertambah ngeri.
Ia tidak berani kembali karena suara titir itu dan ia menjadi semakin ngeri berdiri di hadapan Panggiring tanpa orang lain. Panggiring pun terdiam sejenak, ditatapnya saja gadis yang aneh itu. Namun sejenak kemudian ia berkata, "Marilah, aku antar kau sampai ke pinggir desa." Ratri mengangkat wajahnya sejenak, katanya, "Apakah kau benar-benar akan meninggalkan Kademangan ini?" Panggiring menganggukkan kepalanya.